Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Tetra Karsa Berdikari. Di sini kami akan menjelaskan isi dari modul 14. Yang pertama ada pengertian aspek finansial, di mana aspek finansial ini merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik itu dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial ini bersifat kuantitatif dan dapat digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha yang sedang dibangun. Itu apa tujuan, manfaat, dan kegunaan dari aspek finansial bagi perusahaan. Adapun tujuan, manfaat, kegunaan dari aspek finansial bagi perusahaan, yang pertama itu memaksimalkan keuntungan atau profit yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua itu untuk melunasi atau menghindari dari hutang yang disebabkan perusahaan. Yang ketiga itu untuk mengembangkan uang yang diperoleh perusahaan dan sebagai pengembangan juga buat perusahaan. Yang selanjutnya itu apa saja input dan output dari aspek finansial. Yang pertama input dari aspek finansial ini berupa pendapatan, pengeluaran, investasi, pajak, eh, pendapatan atau keuntungan. Sedangkan output dari aspek finansial ini berupa laporan keuangan, laporan uang kas, laporan laba rugi, laporan rasio keuangan, dan pengeluaran dari perusahaan. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan investasi? Analisis kelayakan investasi adalah suatu penelitian yang dilakukan pada sebuah proyek atau biasanya investasi. Apakah dapat dilaksanakan atau tidak untuk mencapai keberhasilan? Oke, selanjutnya apa saja yang perhitungan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kelayakan investasi? Yang pertama itu ada nilai bersih, net present value atau NPV. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Ketiga ada pengambilan modal investasi. Yang keempat ada internal rate of return. Yang terakhir ada analisis risiko. Selanjutnya bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak? Suatu perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidaknya melihat dari sejumlah analisis dan evaluasi baik dari segi finansial maupun operasional, yang diantaranya yaitu pertama analisis kelayakan finansial, yang kedua analisis kelayakan operasional, yang ketiga analisis lingkungan eksternal, yang keempat ada kondisi industri dan ekonomi, yang kelima ada analisis pasar, yang keenam ada kondisi organisasi dan SDM, selanjutnya ada risiko dan keberlanjutan, selanjutnya ada analisis cash flow, dan yang terakhir ada proyeksi masa depan.